Perkenalkan, nama saya Teresia Galuh Hayuwilanda dengan NIM 191910601055 Prodi S1 Teknik Lingkungan, kelas praktikum GISA. Di sini saya akan menjelaskan proses digitasi peta. Namun sebelum ke proses digitasi, saya akan jelaskan mengenai digitasi itu apa. Jadi digitasi itu merupakan proses konversi data analog ke dalam format digital, atau bisa dibilang proses menggambar atau penggambaran pada data yang sudah dimiliki. Nah, datanya itu berupa base map. Base map ini itu merupakan peta yang digunakan sebagai acuan nantinya pada proses digitasi. Nah, dalam proses digitasi itu ada dua tipe data. Yang pertama itu data raster. Data raster itu berupa JPG atau gambar. Yang kedua itu ada data vektor, yang itu hasil akhirnya berupa vektor dari proses digitasi. Misal ada objek-objek seperti jalan, rumah, sungai, danau, itu merupakan objek yang nantinya berbentuk raster atau gambar. Nah, itu bisa kita rubah melalui digitasi ke dalam bentuk vektor. Bisa seperti poin, nantinya titik itu bisa menggunakan rumah, lalu line itu garis untuk jalan juga bisa, lalu ada polyline, ada poligon. Poligon itu berupa area. Nah, dari proses penggambaran ini itu nanti hasil akhirnya itu berupa data vektor yang formatnya atau ekstensinya itu berupa zip file atau SHP. Nah, ekstensi zip file atau SHP ini itu untuk menyimpan data yang berbasis vektor, dan ini tuh ekstensi yang umum digunakan pada GIS. Selanjutnya lanjut ke bagaimana proses digitasi. Saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan digitasi peta. Langkah pertama, buka ArchMap. Nah, setelah ArchMap-nya terbuka, melakukan penambahan data yang akan didigitasi. Ke Add Data, pilih folder di mana kita meletakkan datanya. Lalu ini, untuk data yang akan saya digitasi itu berupa JPG, lalu Add. Nah, ini data JPG yang akan saya lakukan digitasi, dan sebelumnya ini tuh sudah saya lakukan retifikasi. Dan untuk mengecek hasil dari retifikasinya berhasil atau tidak, kita bisa cek di ini toolbar georeferencing. Apabila belum ada atau belum aktif, bisa diaktifkan dengan cara klik kanan pada area kosong, lalu georeferencing. Selanjutnya, view link tabel. Nah, ini ada 4 koordinat yang sudah saya tambahkan sebelumnya, dan itu menandakan bahwa proses retifikasinya itu berhasil. Selanjutnya, ke Art Catalog. Nah, di Art Catalog ini saya akan membuat zip file atau SHP. SHP itu ekstensi file yang biasanya digunakan di GIS. Dan di Art Catalog ini itu juga memilih folder di mana akan melakukan penyimpanan file SHP yang akan dibuat itu. Saya akan melakukan penyimpanan di sini. Klik kanan, new, pilih save file. Nah, untuk penamaannya dari SHP ini tuh terbatas karakternya, maka saya akan menggunakan akronim. Nantinya saya akan melakukan digitasi terhadap batas dan di penamaan ini itu tidak bisa menggunakan spasi. Jadi untuk spasi bisa diganti dengan underscore batas area. Nah, ini akronim dari batas dan area.
Untuk fitur tipenya ada bermacam-macam, namun yang umum digunakan itu hanya point, polyline, dan polygon. Point itu berupa titik, polyline berupa garis, dan polygon itu berupa area. Nah, namun polyline dan polygon itu sebenarnya sama-sama bisa untuk menggambarkan area, cuman apabila menggunakan polyline itu hanya berupa kelilingnya, sedangkan polygon itu ya luasannya itu, luasan area itu. Nah, karena saya akan membuat batas area, maka saya akan menggunakan polygon. Lalu ke spatial reference, edit, projected coordinate system, pilih UTM, WGS 1984, pilih Southern Hemisphere. Nah, ini pembagian wilayah-wilayah UTM. Nah, itu bisa dilihat di sini di internet UTM Indonesia. Nah, untuk daerah yang akan saya lakukan digitasi itu berada di zona 49S. Pada di sini nanti juga akan memilih WGS zona 49S. Oke. Nah, ini file SAP yang baru saja saya buat. Eh, di sini juga bisa membuat SAP yang berbentuk lain. Ini kan tadi polygon. Misal mau buat polyline sama seperti tadi, ke art catalog, klik kanan, new, lalu save file. Penamaannya nanti juga akan melakukan digitasi terhadap jalan. Untuk jalan menggunakan polyline. Special reference-nya sama, pilih projected coordinate system, pilih UTM, WGS ini, dan Southern Hemisphere, lalu 9S ini, zona ini. Lalu oke. Nah, ada dua file SHP yang baru saja saya tambahkan atau saya buat. Nah, selanjutnya itu mulai proses penggambaran atau digitasi. Sebelumnya harus mengaktifkan toolbar editor. Nah, apabila toolbar editornya belum aktif atau belum muncul, bisa diaktifkan dengan cara klik kanan pada area kosong, lalu cari editor dan diaktifkan. Lalu kita ke editor, pilih start editing, lalu create future ini, atau bisa langsung ke sini apabila sudah muncul create future. Nah, ada dua file SHP. Saya akan melakukan digitasi terhadap batas area yang ini, pinggir-pinggir hijau-hijau, maka saya klik batas area, pilih polygon. Nah, muncul tanda plus menandakan sudah aktif. Untuk digitasi itu bisa menggunakan zoom in, zoom out, top pen untuk memudahkan proses digitasi. Untuk penggambarannya itu mengikuti area yang sudah tertera pada peta saya dan dilakukan dengan serapi mungkin, mendapatkan hasil yang bagus.
Nah, pada titik terakhir ini kita klik kanan, lalu finish cat, atau bisa double klik. Nah, selanjutnya ke editor, save edit. Jadi setiap memulai itu melakukan ke editor start editing dan editing, lalu setelah selesai save edit dan stop edit. Nah, ini digitasi atau penggambaran yang telah saya lakukan untuk melihat hasilnya. Bisa menghilangkan pada ini peta base-nya tadi. Nah, ini hasil penggambarannya. Nah, apabila kita akan melakukan digitasi, maka untuk memudahkan melihat bagian-bagian yang ada di bawah area ini, bisa kita atur ini ke batas area, kita klik, lalu pilih hollow. Dan di sini juga bisa mengatur ketebalan garisnya dan warna garisnya. Untuk outline color-nya, saya ganti mode warna. Nah, akan tampak bagian di baliknya tadi. Nah, selanjutnya ke data at base map. Nah, lalu ada beberapa tampilan, saya memilih imagery. Jadi, imagery itu berupa citra satelit, dan itu ada foto udaranya. Nah, ini. Jadi apabila mau melakukan ini harus diaktifkan, apabila belum aktif bisa diklik di sini. Nah, ini sudah aktif. Lalu saya akan melakukan penggambaran terhadap jalan sama seperti tadi, ke editor, start editing, lalu ke create future, pilih jalan, line, tanda plus menandakan aktif, lalu masih loading. Lalu kita cari di mana jalannya. Ini tampak jalan. Klik kanan, lalu finish cat, editor, save edit, dan stop editing. Nah, ini penggambaran mengenai jalan yang barusan saya lakukan. Dan ini juga bisa diganti warnanya supaya terlihat. Nah, ini jalan yang baru saja saya gambarkan. Lihat lagi, seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan digitasi atau penggambaran mengenai sungai, sama seperti tadi ke art catalog. Lalu klik kanan, pilih ini, lalu untuk namanya tipenya saya menggunakan polyline. Untuk ini sama seperti tadi, 9, lalu oke. Nah,
editing dengan ke editor, start editing, create picture, sungai lain. Nah, untuk sungainya saya akan mulai dari sini. Di titik terakhir kita klik kanan, lalu finish sketch, ke save edit, dan stop editing. Nah, untuk warnanya akan saya rubah untuk memudahkan. Saya ganti biru. Ini juga bisa diatur ketebalannya. Nah, seperti ini. Ada 3 yang sudah saya lakukan digitasi, yaitu sungai, jalan, dan batas areanya. Bisa dilihat tampilannya seperti ini. Lalu kita coba mematikan display-nya. Nah, seperti ini. Saya akan merubah warnanya biar jelas. Nah, ini hasil dari proses digitasi yang telah saya lakukan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan, dan terima kasih.